Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy dan Iqbal, Mas Zilia, dan Ririn, dan satu lagi teman saya yang tidak bisa hadir dalam presentasi Pak ini. Di sini kami dari kelompok 2 anatomi akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Oke, langsung saja kita mulai. Sistem pencernaan itu dari awal itu ada pada mulut. Nah, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadilah pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase untuk bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati dan aluminium dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Dari mulut kemudian ke faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk melalui lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi karena makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Fungsi lambung untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-3 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah lambung, makanan masuk melalui pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, sementara hati yang akan menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Dari pankreas, lalu dari sistem pencernaan menuju usus halus. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, yakni makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan lepsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Enzim amilase akan memecah amilo menjadi maltosa, kemudian maltosa dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Sedangkan lipase memecah lemak jadi asam lemak atau gliserol. Proses pemecahan itu dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Dari usus halus, sistem pencernaan kemudian melaju ke usus besar. Usus besar terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan tidak diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar untuk dibusukkan menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Selain itu, ada umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk panjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Bagian terakhir dari sistem pencernaan yakni anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau juga sering disebut feses. Nah, begitu presentasi dari kelompok kami tentang sistem pencernaan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.